sawah teraseri, Iya, iya, padi-padi iya, lagi iya, dipanen. iya, iya, Ani-ani potong iya, padi iya, di iya, iya, sawah. iya, iya. Itu mereka yang bikin, Bo. Oh, walaupun sekarang sih ani-ani nggak potong padi ya. Ani-ani itu juga sebenarnya nama lain dari padi ya. Bukan dong. Ani-ani itu anak-anak. Ani-ani sekarang pegang pegang raket padel. Iya, kalau nggak salah iya. Kalau nggak Ya salah kan? iya. Cuma yang menarik adalah lukisannya mereka tuh distribusinya sampai ke Ubud, Bo. Jadi lukisan yang lo suka beli di Ubud bisa jadi lah, oh ngantuk, kurang menarik buat lo. Gue udah tahu emang, gue udah tahu emang gue gini. Ya udahlah, cerita gue emang kurang menarik buat dia. Ya udahlah, Ih, lu mah sensi ya. banget deh, Nek. Lu Ya, mah ya kalau baper. cerita gue mah nggak ada gosipnya, nggak ada selebritinya di Jelekong. Cuma mereka tuh Nah, bersiasat. Nah, lo kalau nggak gua bawa ke situ lu mondar mandir jelekang jelekong. What's ya the kan point? harusnya lu yang bawa ke situ begitu gua ngomong. Abis gua selesai titik lo kata, oh mereka itu bersiasat ya wet, sama seperti meeting gue dengan teman-teman dari Out Perfume gitu. Eh, Siap pagi hari ini untuk menyapa geng duet yang hadir di live streaming TikTok. Dave Iwat siaran pagi Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 di TikTok. Jadi dinyalakan TikToknya, di-share ke teman-teman. Tuh ada tombol share, ada tombol tap sepanjang acara 1 jam. Kita punya KPI 1,1 like. Please help us. Also join our fans club. Ya, kemarin kita nggak siaran. Too bad, I know. Aku juga rindu. Rasanya ada yang kurang dari aku tidak menyapa teman-teman sekalian selama 1 jam. Also, banyak sekali cerita yang terjadi yang ingin aku bagikan. Sebelum Iwet hadir, mungkin ada baiknya aku menyapa teman-teman sekalian yang hadir di sini. Pagi-pagi ada Rio, ada Kur, ada Siska, Oci, Santi, ya kan? Kemarin katanya nggak ada siaran auto drop, ada Diki, Raya, Kumi, ya Rika, Sheila. Teman-teman pasti ada beberapa yang sedang bersiap-siap sebelum pergi ke kantor, ya. Biasanya nyalain TikTok untuk menemani, nyalain duet untuk menemani sambil dandan, sambil mandi, sambil ada yang di dapur, ibu-ibu, sambil meal prep untuk makan siang keluarga. Apapun pekerjaan teman-teman, just know, whatever you do hari ini, apapun yang teman-teman lakukan setiap hari, nggak ada yang kecil. Nggak ada yang nilainya kecil buat aku ya. Kan ada beberapa geng duet, aku cuman ibu rumah tangga, aku cuman ini, aku cuman itu. No, nggak pakai cuman. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang berat, bapak rumah tangga itu pekerjaan yang berat. Sama beratnya dari keluar rumah dan mencari nafkah setiap pagi. Setuju? Ada yang berjuang di kemacetan pagi hari ini, ada yang sedang mencari transportasi umum, ada yang lagi nyetir di mobil, ada yang di motor mungkin, dimanapun teman-teman. Atau beberapa ada yang memilih rute bijaksana jam segini, mungkin Anda sudah duduk manis di kantor, berangkat keluar dari rumah pagi-pagi sekali. That is also wise. Zaman dulu saya bekerja, saya siaran di Gatot Subroto. Untungnya saya mulai pekerjaan saya jam 6, jadi saya selalu sampai di kantor jam 5.30. Jadi saya selalu keluar rumah jam 4. Itu menyenangkan sekali. Jadi jauh sebelum morning traffic saya sudah di jalan gitu. Itu nggak tahu ya, buat aku jauh lebih menyenangkan daripada harus bermacet-macetan di jalan. Toh kita belajar menyiasati hidup di kota metropolitan ini. Begitu kan? Selamat pagi kamu yang ada di ujung sebelah sana. Halo. Belum dilap. Biar kita lihat gambarnya. Abrakadabra. Tara. Wow. Selamat pagi. Kaosnya lucu amat. Apa? Kaosnya lucu amat. Baju olahraga biasa. Belalang di Mandel dong. Kenapa? Ih, pengen punya juga. Ih, orang kan suka nge-spill gitu biar someday. Ih, lu mah. Kan kalau orang suka nge-spill, aku nggak nge-spill. Lu tuh selalu deh. Orang mah gini. Gue perhatiin berapa kali. Orang tuh kalau gue nanya, Bo, batik lu bagus. Kenapa? Kenapa Abis, sih?
Entar salah lagi. Entar kalau gue bilang ini gitu segini, memang beda sih. Kalau orang ini itu batiknya begini begitu. Mendingan gue diam. Gue tuh suka bingung kalau dibilang bagus bajunya. Kalau gue sebut merek kan ntar dikata sombong. Ya, atau coba kalau gue, lu puji gue. Bagus, kimononya bagus. Bagus deh kimononya Mas Dev. Makasih, namanya juga barang mahal. Nah kan, tapi kalau lu jatuhnya lucu. Kalau gue yang ngomong, coba. Baju, baju olahraganya cakep deh. Ya, quiet luxury aja, Bo. Kan? Bener nggak? Jatuhnya tuh kayak pingin nabok gitu kalau gue yang ngomong. Kalau lu lucu, kenapa ya? Itu sama halnya dengan kalau lu flirting. Kalau lu flirting, jatuhnya adalah pelecehan seksual, ya. Kalau gue flirting tuh manis gitu. Ya udah, orang tuh punya tempo-temponya gitu. Jadi ya udah gitu. Gue Ya. gue sedih deh. Kemarin gue merasa ada yang kurang dari hari gue karena 1 jam gak siaran. Jujur. Bingung lagi juga mau jawab apa. Ntar kalau ngomong lagi salah lagi. Tadi ada yang bilang gini, kenapa ya Iwat itu kok energinya kenceng banget? Kenceng lagi gue lagi yang Loh, kenceng. ya bagus dong kalau ada yang bilang lu energinya kenceng berarti kan good vibe. Oh emang gitu? Kenceng tuh maksudnya bukan kenceng good vibe, bukan positif aura gitu. Kenceng tuh kayak dedes banget sih nih orang gitu. Lah kan itu memang takdir hidup gue dikelilingi oleh orang-orang dedes. Ya udah diterima aja, Cin. Bisa aja. Bukan. Pingin komen tapi bingung, kayak pingin gimana tapi gimana gitu, kayak gitu, kayak lagi ini lo kok sama tempatnya gitu. Sebentar sebelum kita mulai, gue mau mengucapkan selamat untuk Tangan official. Nah, Nggak pakai official, Tangan aja, brand Tangan. Tangan itu salah satu brand favorit gue karena mereka itu bisa memasukkan unsur tradisional Indonesia dalam bentuk yang lebih kontemporer, modern, dan punya jati diri. Ya, kemarin Tangan itu merayakan 10 tahun keberadaannya di Indonesia. Ya, selamat untuk Ziko dan juga Novi. Sekaligus juga gue mau mengucapkan happy belated birthday untuk Novi yang kebetulan acaranya dirayakan bersamaan dengan 10 tahun Tangan di Indonesia. Congratulations and happy birthday. Ya. Dari cara lo Ya. mengapresiasi Kenapa? bajunya Tangan aja emang kelihatan kasta lo di mana ya. Maksud lo gimana? Kan Tangan tuh kan macam-macam ya. Tangan tuh macam-macam. Ada Tangan Win ya di di ijo ya, di TikTok Shop ijo Tangan Wim tuh yang paling murce buat anak muda ya. Ada Retangan ya, repurpose yang keluar pas pandemi. Ada Tangan ready to wear. Nah, itu baju-baju gue tuh, Cin, ya. Baju-baju ready di toko gitu yang belinya di Masari ya, di butiknya Tangan ya. Itu baju-baju rakyat, baju-baju kayak kita gini, paham ya. Ada Tangan esensial, tangan yang basic-basic tuh kayak jas yang gue pakai kemarin. Duh, basic ya, baju polos-polos aja, hitam, putih gitu. Nah, kasta tertinggi itu ada Tangan privé. Paham? Ya, Tangan privé ini pakai Wastra Nusantara, koleksi terakhir sama Bakti Budaya, sama BRI Prioritas ya. Kalau udah pakai privé gini tuh judulnya apa? Ya nggak mungkin dong, ya. Ya kalau Mas Iwet kan customernya Tangan privé, kalau gue tuh Tangan ready to wear. Enggak, tahu? Salah mulu. IG-nya @tanganofficial, @tanganofficial. Dah, ya. Dah aku mah apa tuh? Salah wae. Ayah aja. Gue nggak punya lo baju Tangan privé. Nanti deh gue kebut lo. Iyalah, belilah. Jangan kayak
bingung-bingung gitu, mau ngomong jangan kayak orang susah, tak salah lagi. Tapi tapi lu tahu kan baju tangan privé itu sekarang Aduh. baju tangan privé itu kebanyakan kebaya. Nah, kalau gue bisa minta sama Ziko, gue mau yang kayak gini tapi versi lakinya. Oke mas, gitu. Oh, di atasnya tangan privé, tangan custom. Oh, wow. Wow. Salah Wow, lagi. wow, wow. Sorry Wow, ya. wow, wow. Gini. Wow. Kalau gue tuh sekarang gue tuh udah punya junjungan selebriti. Kalau buat gue, tadinya kan gue nggak punya ya, kayak udahlah gitu ya. Sekarang gue udah punya. Apa? Dimas Beck. Oh, wow. Ya, nggak banyak bicara, nggak banyak posting baju ini itu segala macam. Tapi begitu show, dia pakai baju runway-nya hari itu juga. Nah, Dimas Beck. Wow. Gue Ya, mah, ya. gue mah sekarang gini, lo junjungan gue mau kayak gitu. Gue mah gitu Iya, iya. sekarang. Iya, iya. Ya, Ya. beda lah. Kalau lu kan jatuhnya customer, kalau gua kan jatuhnya di endorse. Ya beda. Dipinjemin, ngerti? Ingat Mas Dev, ingat Mas Dev. Kalau kita silaturahmi putus sama mereka, pindah kita ke row 3 ya. Ingat Mas Dev. Kayak kita di Obin ya, Ci. Nah, Ember. udah lama nggak belanja, duduknya nggak di front Ember. row ya, say. Duduknya di row 3. Aduh, Nista di kasta turun begini, say. Kalau Lu sih duduk lu di kelamaan gak silaturahmi. ada masanya loh, saya tuh pemegang diskon 30% di Obin. Saking Itu masih samping kalau gue. Itu masih gue. Udah Tapi enggak. nggak dipakai. Emang gue udah lama gak belanja, bodo amat. Tapi ya anyway, gue memang berencana untuk membuka siaran pagi hari ini itu dengan menyampaikan salamnya Novi sama Ziko ke lu, karena Oh, kan iya. kemarin gue nge-MC untuk tangan karena ya it's a dear brand to me dan gue suka aja sama spirit brandnya. Nah kemarin sebelum event Novi tuh bilang sama Ziko, kenapa sih Mas Iwet itu susah banget kalau diundang? Gue gini, aduh Novi, udah deh. Kayaknya mereka juga nggak tahu ya, Bo, kalau gue tuh kerja buat lo. Jadi gue gini, udahlah Novi, nggak usah repot. Gue bilang gini, aku mewakili aja. Aku aja yang mewakili kalau undangan-undangan gini. Dia mukanya kayak bingung, kenapa lu yang mewakili? Apakah Anda suami istri gitu? What is this? Apa ini gitu ya. Gini. Oh, podcast ya? Iya, udah aku aja mewakili. Emang itu tugas aku untuk datang-datang event, si Iwet nyari duit, udah aja gitu. Jadi gue mau say hi gitu ke Novi sama Ziko. Great celebration semalam tuh ulang Keren. tahun 10 tahun. Jadi mereka instalasi foto, eksibisi foto, instalasi archive collectionnya. Message-nya itu adalah cuman mau ngasih tahu kepada penggemarnya tangan, kalau tangan Wim, tangan ready to wear itu masih ada, walaupun lately mereka itu postingannya Privé. heavy di privé. Gitu. Karena privé ini kolaborasi, tapi yang lain itu masih ada gitu. Iya, betul. Celana gue waktu show-nya Sabtu tuh tangan. Udah pasti, Wet. Udah pasti. Nggak mungkin lo celana pendek aja kayak gue Uniqlo gitu. Nggak mungkin, Wet. Nggak mungkin. Gue inget lo pernah datang syuting podcast, lo pakai tank top apa daleman kaos gitu. Gue gini, apa lucu? Tangan. Oh iya, udah pasti. Enggak. Kan gini, ada masanya tuh aku tuh bekerja Apa? di Supir majalah lu juga fashion. Cabi juga pakai tangan. Supir lu juga pakai tangan. Enggak. Dia pakai Wim. Kagak gila. Lu inget nggak ada masanya gue bangga banget dengan kaos koleksi Lacoste gue. Lu inget nggak? Ingat ya. rupa-rupa warna. Rupa-rupa warna. Belinya sepotong 700.000. Kalau ke luar negeri cari yang Italian cut yang kayaknya slimming, harganya dirupiahin 1,2.
Beli polo shirt 1,2 tuh buat gue tuh mahal ya. Iya, iya. Mahal. Walaupun badan Iya, gue iya. si galepet, gue berasa keren banget pakai Italian cut Lacoste gitunya. Gue berhenti itu karena gue lagi main ke rumah temen gue yang emang anak orang kaya. Terus dia gini, "Oh, lu hobi Lacoste?" "Iya." Gini, "Cakep-cakep ya warnanya." "Lu juga?" "Enggak, supir gue tuh pakai Lacoste." Stop. Bukan kenapa-napa. Dalam hati gue, ya, gue minta lungsuran supir lo aja kalau gitu. Gue Anyway, nggak gitu. Gue nggak gitu. anyway, terus kemarin aku juga mau say hi, boleh ya? Boleh dong. Jadi kemarin itu kanapenya dari Sotis. Jadi kan kalau lu lihat videonya kemarin gue saking kelamaan nunggu, gue mampir ke tenda, gue say hi sama chef-chef sama tim yang bertugas gitu. Dan rata-rata geng duet kan. Jadi aku bilang gini, besok pagi aku say hi ya gitu sama anak-anak tim Sotis Kemang tuh. Makanannya enak-enak sekali kanapenya. I love it. Sayang aku nggak jadi kejadian dibungkusin pralin. Kamu ada yang janji mau bungkusin aku pralin loh. Bisa aja. Mas Doni atau Kamu tuh siapa? Kamu Ada tuh siapa? kamu Kamu tuh siapa? chef, salah satu chef. Oh, salah satu chefnya. Ya, 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 ya. Oke. Gitu. Terus apalagi yang terjadi? Aku tuh Kemarin banyak. lo kerja ditemenin siapa kemarin? Nah, gue tuh gini, Wet. Lo tuh memperhatikan gak sih, Wet, kalau gue itu bukan tipe orang yang ternyata dianggapnya tidak cukup bangga dengan apa yang gue kerjakan. Oh ya? Iya, kayak gini. Gue perhatiin memang gue tuh orangnya malu-malu untuk membanggakan diri kalau di atas panggung atau di muka publik. Lu perhatiin gak sih? Mungkin. Terus lanjut dulu. Misalnya gitu ya, kayak kemarin ketika gue opening, itu kan orang udah langsung gitu ya. Gue tuh dalam hati gini, banyak geng duet gitu. Tapi instead of gue memulai dengan menyapa, wow banyak geng duet nih malam hari ini gitu, gue enggak. Gue selamat malam semuanya gitu. Gitu. Terus gue dapat masukan dari teman gue. Lo udah tahu kalau banyak geng duet yang neriakin lo, kenapa sih lo nggak gini? Banyak geng duet. Gue akan bilang kali ini temen lo salah. Maksudnya? Karena menurut gue, lo jangan pukul rata semua orang geng duet. Oh gitu. Let me bring this to bigger mindset ya. They know you because you. Oh, bukan karena duet ya? No. Oh, iya. No need. Kalau kita berdua ada di situ, konteksnya geng duet. Oh. Tapi kalau lo sendiri, you are Dave Hendrik. Iya, walaupun pas gue turun sih semua orang yang minta foto karena mereka nontonin kita siaran pagi ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. anyway. Cuma karena kan lo di hire sebagai Dave Hendrik kan, bukan karena lo mewakili duet. Bener nggak? Oh, aku tuh soalnya belakangan merasa kalau orang tuh kenal aku gara-gara TikTok aja. Jangan gitu. They know you before TikTok. Oh, lu ada maunya ya hari ini ya? Enggak, nyet. Gue cuma pingkas to aja sama orang-orang kalau gue nggak segitu kencengnya ya. Dan marah lagi, balik lagi ke setelan awal. Kalau menurut gue sih gitu. Ya lo gitu. Iya, iya. Tapi itu juga maksudnya balance gitu ya. Itu masukan yang baik gitu. Gue tuh selalu ragu-ragu untuk menyebutkan podcast kita kayak contoh gitu ya. Waktu gue diwawancara Melanie sama Marian Sumantir, Bukan, Rumantir. Marian Ya. Rumantir gitu. Itu kan di situ di platform itu gue diwawancara sebagai podcaster gitu. Nah, Ya. alih-alih gue menyebutkan nama podcast gue tuh nggak pernah loh menyebutkan nama podcast gue gitu. Terus gue juga Nah, gue kalau itu dikasih- salah.
Iya, gue pas turun panggung si Melanie tuh nyebutin, lo kenapa sih? Udah gue bolak-balik tanya, kenapa kagak promo? Kenapa kagak nyebut? Gue gini, iya Mel, gue tuh Ah, sungkan. Lo mah kebanyakan sungkan, tanda-tanda orang tua. Gue gini, iya juga ah, ya, Bo. Gue gitu. Gue tuh gitu loh. Gue tuh gitu. benar, benar. Beda sama teman-teman gue yang lain kalau event gitu diwawancara sama MC-nya. Jadi kesibukannya apa gitu. Kalau Melanie kan langsung, ya kita kan YouTuber ya, aku kan punya YouTube gitu. Dia langsung gitu. Kalau gue, ya biasa aku siaran gitu. Tapi instead of Hmm. me secara proud, aku siaran, aku punya duet siaran pagi. Gue kurang tuh esprit de corps gue. Jadi gue akan belajar mengenai hal itu. Oh, nah kalau gue kebalikannya, Lo selalu bangga. enggak. Kalau gue, lu inget nggak sih kita sempet ada sedikit kenceng ketika ditanya masalah ini mau title-nya apa? Oh, Inget nggak? Kan oh lo iya. bilang udah saatnya kali ya tambahin podcaster gitu kan lo bilang gitu ya. Heeh, heeh. Kalau gue enggak, gue nggak mau. Iwet Ramadan ya Iwet Ramadan. Kenapa lu nggak menyebut diri lu podcaster? Bukannya akan lebih jelas untuk orang siapa Iwet? Oh, podcaster gitu. Oh, tukang jahit. Oh, tukang sulap gitu. eh Justru itu, kalau gue melabeli diri gue dengan sesuatu, itu akan membuat gue terkotak dalam satu box doang. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu akan ngetes orang lihat gue karena guenya atau karena title gue. Oh. Ya kalau gua kan nggak pernah punya title, jadi emang demen nempel-nempel title. Gak apa-apa juga, cuma gue kebalikannya lo. Nah, kalau gue ditanya, baru gue ngomong, oh iya, gue punya siaran pagi. Gitu. Iya. Tapi gue mau nyoba gue mau sekarang Gak mau. apa-apa. Dave kerjaannya apa? Podcaster. Iya, boleh, boleh, boleh. Gak masalah, gak masalah. Iya kan? Itu namanya go beyond ordinary. Ih, Iya. ya, ya, ya. Iya. Kayak tagline pariwisata Indonesia baru, go beyond ordinary. Oh, dari sekedar biasa saja dia lebih. Karena ceritanya gini, baru di launching sama Bu Menteri. Hah? Di London. Kok di London? Iya, ada World Tourism Mart kalau nggak salah namanya. Oh, di event. Event, Oh, event. Tahu oh, nggak oke. kenapa? Menurut gue bagus loh, go beyond ordinary itu. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau orang jualan pariwisata ya, yang dijual Oh, tuh apa sih? Keindahan, alam, scenery, iya. alam, ya kan? Budaya. Budaya nggak banyak, pemandangan biasanya yang dijual sama orang. Oh, gitu pemandangannya. Padahal, oh iya ya. Oke. Iya kan? Iya kan? Nah, Iya, tapi iya, kalau iya. Indonesia itu sebenarnya orangnya, Jadi budayanya. Indonesia jualan orang. Aduh, salah lagi, Iya, salah maksud lagi. rakyatnya. Jatuhnya kalau jualan orang tuh kayak human Ya, trafficking. Beda. rakyatnya. Nah, Iya. budaya dong berarti. Ya, Mungkin tapi nggak kan kalau budaya nggak ada orang. sabar, tenang. Kalau budaya kan Oh, kayak cuman tari-tarian, kain-kainan gitu, candi-candian, ya nggak? Ini tuh justru yang dijual tuh orangnya, hospitality orangnya, keramah tamahannya, keunikan orang-orangnya. hmm. Nah, ini nyambung sama cerita gue kemarin. Oh, Oke, boleh gue sekarang cerita? Boleh? boleh. Boleh ya. Kemarin itu kan gue ke Bandung. Tahu. Bandungnya bukan kota Bandung, minggir. Kota kabupaten. Kabupaten Bandung. Pinter, Mas Dev pinter banget. Seneng nih kalau kayak gini nih. KitKat tuh nyambung, KitKat tuh nyambung, ya, ya bertaut gitu obrolan. Di Bandung, Kabupaten Bandung, deketnya Bale Endah, Buah Batu geseran lagi. Lo kebayang nggak? Udah Buah Batu geser lagi ke sana, Lo tau ya? nggak dulu tuh gue pernah tinggal di Buah Batu lama, Wet. Tahu, tahu, gue Buah tahu. Batu tuh termasuk di pinggir kota kan, jauh. Tahu, pas gue lewat Buah Batu gini, nih dia nih, hoodnya Dave Hendrik.
ya. Terus abis itu Bale Endah geser Lu lagi lewat namanya. sekolahan gue nggak? TK gue namanya TK Bunga Mekar. Makanya gue gedenya begini. TK Bunga Mekar. TK Bunga Udahlah Mekar. ya, kita nggak usah bahas ya mengenai Bale Endah ya, Buah Batu itu nanti aja, itu ada bahasan chapter Enggak, sendiri, boleh ya. oh, ya ampun, ngono we nesu, kirun ngono we nesu. Terus gimana Bale Endah gimana sayang? Nah, abis itu gue tuh mampir ke sebuah desa namanya adalah Jelekong. Pernah tahu nggak lo? Enggak dong. Nah, ini gue mau kasih tahu karena menarik banget Jelekong ini. Jadi, si desa Jelekong ini isinya adalah kampung budaya dan seni. Tahu nggak penduduknya kerjanya apa? Berbudaya dan berkesenian. Aduh, lebih spesifik, coba lagi yuk, coba lagi yuk. Berbudaya, berkesenian. Menari, mereka main angklung, main Nah. gamelan, Bo, bikin Bo. opak, apa? Opak nggak budaya dong. Salah. Ya. Bikin Ya. pokoknya art. Ya, ya. Jadi satu desa itu pekerjaannya cuma 3. Kalau dia nggak ngelukis, Oh. dia adalah dalang atau dia pemain karawitan. Oh, karawitan. Ya kan? Itu kan budaya Sunda kan, sama wayang golek segala macam, termasuk sama bikin wayangnya. Penari jaipong? Jaipong juga satu set. Lu tahu nggak? Satu kali dipanggil mereka bayarannya berapa? Dalang ya, dalangnya doang. 3 digit? 2 digit? Nggak nyampe 2 digit iya, 2 digit iya. 2 digit iya, 2 digit iya. Nah, yang menarik adalah soal pelukisnya. Pelukis di Jelekong. Lo suka lihat nggak sih kalau di Mampang, di Ubud, ada lukisan-lukisan yang pemandangan alam, lukisan-lukisan yang ikan koi, sawah, gunung, Iya, tahu? iya. Sawah teraseri, Iya, padi-padi iya, lagi iya, dipanen. iya, Ani-ani potong iya, padi iya, di iya, sawah. iya. Itu mereka yang bikin, Bo. Oh, walaupun sekarang sih ani-ani nggak potong padi ya. Ani-ani itu juga sebenarnya nama lain dari padi ya. Bukan dong. Ani-ani itu anak-anak. Ani-ani sekarang pegang raket padel. Lo tahu nggak kata ani-ani itu berasal dari mana? Anak-anak dong. Nggak, kan gue tahu. Aduh, capek banget deh. Sayang, ya emosinya dikontrol. Ya, yuk dikontrolnya bisa Bisa ya? Kita boleh kembali ke Jelekong aja nggak? Bukan asal kata anak-anak menjadi ani-ani, gimana ceritanya? Boleh nggak? Boleh? Ya, Boleh? lu yang membawa kepada ani-ani potong padi. Allah Tuhan, ya Allah. Oke, kembali lagi ya. Jadi, di desa itu, mereka memang pekerjaannya adalah membuat lukisan, Dave. Iya, lu udah 3 kali. Gue belum pikun. Ya. I get it. Bukan. Oh my God. Terus Lu what's the point? Lu nggak melihat itu menarik ya? Wow, keren banget Desa Jelekong. Astaga. Standing ovation. Nggak nyangka banget. Damn. Ya Enggak, gue udahlah. lagi bukan sayang. Sayang. Gini, nggak ada gongnya, cuma gue terkesima aja ada satu desa yang isinya pekerjaan hampir semua masyarakatnya adalah berkesenian. Buat gue itu kayak, wow, ini unik banget ya, karena setiap kali lo jalan di dalam setiap gang, itu orang lagi ngelukis. Itu buat gue kayak, wah ini lucu banget. Dan yang menarik lagi adalah, ternyata banyak teknik lukis yang ditemukan sama mereka di sana. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Kepepet duit, Bo. Oh, teknik lukisan apa nih yang kamu maksudkan contoh? Contoh, mereka nggak mampu beli kanvas. Ya, mereka nggak mampu beli kanvas. Mereka pakai karung terigu. Oh. Karung terigunya dikasih kanji, dikasih apa, resin, apa segala macem. Baru kemudian dicat putih, baru mereka lukis. Oh, ngerti. Itu kan teknik loh. Nggak, maksud gue, Bo, orang kan makin kreatif kalau nggak punya uang ya. Nah, itu dia. Iya kan? Jadi Ya. gue gini, gila ya, keren banget. Lagi. Mereka tahu bahwa
cat yang bagus kalau buat lukisan tuh akrilik. Mahal akrilik. Iya. Terus mereka cari dicampur dari apa. Jadi mereka ke toko kimia, ke toko bahan bangunan. Habis itu mereka campur warnanya, jadi cat akrilik bikin sendiri. Iya, betul. Gila ya, lagi. Iya. Habis itu waktu pandemi, mereka nggak bisa jualan lagi kan. Iya. Sementara penghasilan mereka adalah dari membuat lukisan itu. Iya. Tahu apa yang mereka lakukan? Apa, Wet? Oh, ini pasti dahsyat nih. Enggak tuh. Lo mah gitu, begitu nggak dahsyat nanti biasa aja. Gue yang drop, gue lagi yang salah. Lu mah gampang drop anaknya, nambah lagi dia seperempat. Iya, lu kan kalau lu banyak nggak percaya diri, kalau gue tuh banyak dropnya anaknya. Iya, kamu terluka, aku terluka. Makanya sebelum kita masuk ke mahligai rumah tangga, yuk psikolog dulu. Enggak. Kita kan tidak akan masuk mahligai rumah tangga bersama. Oke. Mereka jualan di toko ijo. So they are going online. Jadi mereka kartu galeri apa segala macam. Jadi mereka langsung masuk online. Habis itu mereka membuka service. Lo mau bikin lukisan apa? Sini gue bikinin. Oh ini commission art. Commission. Lo tahu nggak commission art mereka berapa lama jadinya? Sebulan? Bo, 3 hari. Wow, kayak sablonan kaos. Bo, kayak sablonan kaos. Karena mereka segitu skillfulnya. Oke. Nah, kemarin gue kesana cuman gini. Kok ini nggak pernah ke-expose ya si jelekong ini? Giri Harja nama desanya. Sorry, ada geng duet namanya Rawon dan Ramen bilang gini, aku sering loh beli lukisan online dari Bandung. Mungkin bisa jadi dari mereka ya. Betul. Gue cuman gini, gila ini segini kerennya. Ada satu dalang terkenal namanya Asep Sunaria, kalau nggak salah itu dari Giri Harja. Oh, nah oke. Gue ingin boleh saya berkomentar? Boleh ya. Itu sama kayak gue pernah nonton film Thailand ya, dan gue Google dan ternyata artisnya benar. Di film itu dibahas gitu ya. Ada satu taipan bisnis. Apalagi? Asep Sunandar, bukan Asep Sunaria. Asep Nandar Sunaria. Mohon maaf. Ya. Oke. Emang tadi gue ngomong Asep Sunandar Sunaria? Gue yang ngomong, gue salah. Terus si taipan bisnis ini beli lukisan, dia bilang ini, lo tau nggak kenapa gue beli lukisan ini? Karena pelukis ini, bilang gitu, lukisannya udah jadi gede gitu ya, pegang, begitu dipegang, nempel, basah tangannya. Kok masih basah gitu? Nah itu makanya gue beli. Pelukis ini, saking susahnya hidup dia jadi kreatif. Karena pelukis Thailand itu hidupnya susah, Wet. Beli cat akrilik mahal, catnya dicampur pakai lemak B2. Nah, untuk dilukis dia bilang ini. Jadi gue beli bukan karena menurut gue gambarnya bagus, tapi the spirit of the art. Untuk mengingatkan gue sebagai businessman, kalau masa susah, gue harus resilient itu. Nah, ini gue teringat ya, teringat bunda-bunda piara akan daku. Ini gue suka banget dan gue ulang-ulang mantra ini Iwat saat gue lagi susah, saat lagi aduh berat banget ya gitu ya. Tony Robbins, motivator yang salah satu motivator dan juga podcaster dan juga penulis yang gue suka ya. Dia tuh bilang gini, siklus kehidupan paling tua di dunia ini Iwat adalah good people produce good time produce good people. Good people produce bad time. Bad time produce good people. Udah siklusnya berulang begitu. Jadi saat lo lagi masa jelek, kepribadian terbaik lo keluar. Ketika lo jadi pribadi yang baik, lo akan menghasilkan kehidupan yang jelek karena lagi seneng. Ketika lagi masa kehidupan lo jelek, lo akan jadi orang yang baik. Ketika lo jadi baik, lo jadi ya itu siklus kehidupan, Bo. Benar. Betul. Iya, bagus. Jadi gue kemarin lihat gitu, terus gue jalan-jalan gitu ya, gue keliling ke kampungnya segala macam. Gue cuman gini, dan nih orang-orang ini kayak most of the house there itu produce lukisan.
Ini kan kayak zaman dulu bukannya desa di Bali Ubud itu isinya memang seniman-seniman serupa ini ya? Ah, iya, kalau nggak salah iya. Kalau nggak Ya salah kan? iya. Cuma yang menarik adalah lukisannya mereka tuh distribusinya sampai ke Ubud, Bo. Jadi lukisan yang lo suka beli di Ubud bisa jadi lah, oh ngantuk, kurang menarik buat lo. Gue udah tahu emang, gue udah tahu emang gue gini. Ya udahlah, cerita gue emang kurang menarik buat dia. Ya udahlah. Ih, lu mah sensi Ya. banget deh, Nek. Lu Ya, mah ya kalau baper. cerita gue mah nggak ada gosipnya, nggak ada selebritinya di Jelekong. Gue cuma melihat masyarakat aja, masyarakat tuh gue lihat kayak, ih kok lucu banget ya bisa begini. Iya emang kalau gue mah ya beda. Besok deh gue cerita, malam ini gue udah dinner sama Elvi. Besok gue cerita sama lo. Ih, kok gue gak diundang sih? Ya, sorry ya. Tangan Ah. privé, remember? Lu kayak Elvi juga lu mau jualan pasti servis lu. Servis apa? Gue kayak Kan lu agency. gitu. Iya, 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 iya. Lu tuh dalam rangka apa ya kesana? Enggak, gue bingung nih mau bawanya kemana. Terima kasih lu sudah memperkenalkan kami kepada Desa Jelekong. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Kita tuh insightful pisan. Gitu, ya. Thank you banget, thank you. Nah, saya akan membawa informasi itu ke dalam kehidupan pribadi saya gitu ya. Ya kan pelajarannya kalau gue lihat tuh adalah gini loh, being resilient itu memang penting sekali Nah, dalam kondisi itu. ini kan harusnya dari lo keluar renyet, lo yang nangkep, abis lo bikin intisari dari cerita gue. Kalau kayak gini kan jatuhnya kayak gue semua jadinya. Nah, tadi pas gue ngomongin Anthony Robbins, good people, good time, bad people, itu tuh panjangin dong. Lu balik lagi ke Jelekong lukisan. Gue mah capek sama lo. Coba deh gini, apa isi catatan lo hari ini? Yuk kita bahas itu. Kosong. Gue pikir udah ada apa yang mau lo bikin hari ini. Kagak ada apa-apa juga. Sama isi pala lo, kosong. Gue flu. Harus ini tandanya udah ketahuan nih. Wah, nggak nangkep nih. Kosong nih pasti nih. Bener kan? Kosong. Enggak, gue nangkep cerita Jelekong lo, pelukis-pelukis isi satu desa isinya seniman. Oke, keren banget. Lalu Kan gue kata resiliennya bagaimana kreativitas itu tercipta ketika salah lagi gue dibilang kata Iwet jangan kasar. Ya Allah, gue lagi salah. No. Ini gue cerita ya, gue cerita ya teman-teman gini. Kemarin gue meeting evaluasi sama tim Alt, Oke. tim Alt Perfumery. Ini, aduh, Edwin, I hope it's okay ya for me untuk ceritain isi meeting kita ya, karena menurut aku inspirasional dan cocok dengan topik obrolan resilient pagi hari ini. Terus mereka membuka meeting kita tuh dengan gini, Kak Dev, kan produk kolaborasi kita Joie de Vivre udah selesai 6 bulan. Puji Tuhan kita laku 3.500 sesuai target dan prediksi ya. Terima kasih. Dia berhitung, nggak usah dihitung gua labanya berapa. Nggak semua mengenai duit. Lah, kalau kolaborasi mah ujungnya duit. Lo mau apa? Kolaborasi mau lo yang lo harapkan apa exposure? Ya, mendingan lo siaran tiap hari. Iya. Dikasih tupai. Iya bener. Iya, oke. Terus udah gitu. Apa sih? Lah tadi udah laku. Terus abis Iya, itu. laku. Terus mau lanjut gak nih kerja sama kita? Terus gue gini, lanjut dong. Kayaknya udah banyak. Dan rata-rata pembeli, get this, rata-rata pembeli Joie de Vivre itu banyakan geng duet. Yes. Terus abis itu. Terus mau lanjut nggak? Lanjut. Terus dia bilang gini, 2025 itu memang bisnis jelek banget. Itu rata semua. Dia bilang gitu. Tapi puji Tuhannya untuk kita di Alt, mereka malah growth. Oh, alhamdulillah.
Terus Terus, gue bilang gini, apa tuh kira-kira menurut kalian kalau kita mau membedah yang bisa membuat lo tetap grow? Terus dia bilang gini, soalnya kita udah bisa memprediksi sih Kak Dave dari 2024 kalau online market itu akan mengalami kejenuhan karena persaingan semakin banyak. Jadi kita memang kuat banget di offline store. Jadi ini untuk Alt ya perfume merasa bahwa online itu harus diiringi dengan kuatnya offline presence gitu. Karena udah saturasi sekali di online. Saingannya bukan cuma dari brand dalam negeri aja, tetapi juga brand Cina, brand luar negeri, brand ini, brand itu. Terus gue gini, oh hebat ya. Berarti gue tuh menangkapnya gini Iwat. Bersiasat dalam hidup itu kita harus bersiasat, berstrategi, nah, ngerti gak lo? itulah pelukis jelekong. Mereka tuh bersiasat. Nah, Lo kalau nggak gue bawa ke situ lo mondar mandir jelekong. What's ya, the point? kan, harusnya lu yang bawa ke situ begitu gua ngomong. Abis gua selesai titik lo kata, oh mereka itu bersiasat ya Wet. Sama seperti meeting gue dengan teman-teman dari Alt Perfume gitu. Lanjut. Bersiasat dalam Benar. Oke, we are struggling in a tough time. Ada yang bilang, ini kenapa mama-mama muda ini kok hari ini rungsing banget. Dikata Biasa. Mahmud, dikata biasa, namanya hidup. rungsing. Tutup dah catatan gue, nggak ada catatan apa-apa hari ini. Ya percuma juga lo buka buku, kagak ada isinya. Terus lanjut, habis itu Kita tuh bersiasat. oke gitu, business or life in general might be tough now gitu. Tapi gue tuh memang dari dulu nggak suka Iwet orang yang bersembunyi di balik situasi yang comforting gitu. Kayak misalnya, kok kita lagi sepi ya Mbak? Iya, soalnya emang lagi jelek, semua lagi sepi. Gue nggak suka Wet kalau pekerjaan gitu. Oke, memang keadaan lagi jelek, tapi tetap kita harus bersiasat. Masa kita menyerah begitu aja? Itu tuh kayaknya menurut gue implikasinya ya udah lo nyerah aja gitu. Ya udah ini takdir. Takdir itu bisa dirubah. Takdir apa nasib yang bisa dirubah ya? Gue lupa. Itu tuh bisa dirubah. Dan apalagi kalau kita bekerja, lo setuju nggak? Lo sebagai businessman, oke situasi memang lagi repot, tapi tetap lo harus bersiasat kan? Masa nyerah? Kalau nyerah, kita kayak nggak ada drive-nya. Terus gue bilang gini sama tim Alt, oke, kita lanjut ya. Gue pengen kerja sama kita, nano. Terus gue bilang, sih gitu. Minimal dari obrolan kita ini 1 jam, kita udah punya rencana tuh untuk 1 bulan ke depan. Gue gini, happy kan? Happy Kak. Hidup itu jauh lebih menyenangkan kalau kita punya strategi dan kita punya rencana. Gue gini, gue demen nih kayak begini. Bener Kak. Jadi biar bagaimanapun kita tuh berjuang untuk tetap ada perbaikan walaupun hidup terasa stagnan. Suka kan? Dave bisa nih jadi bupati jelekong. Tetap jelekong lagi. Go beyond ordinary. Bukan scenery yang dijual, tapi manusianya. Manusia bersiasat, mengakali keadaan. Iya. Sama ya Iwet ya. Sama Iwet ya. Lu tuh kalau lagi rungsing nyebelin sama lucu ya, kayak double gitu. Beriringan. Lu tuh kalau rungsing nyebelin sama lucunya tuh beriringan gitu. Iya, terus udah gitu sama. Ini 2 hal ini yang gue pelajari juga dari Alt sama dari tangan. Si Alt bilang gini, aku bilang gini, oh, kalian hebat ya, tetap ada growth walaupun
things are tough 2025. Kuncinya apa gitu? Kuncinya mungkin kolaborasi ya. Kita tuh 2025 memang sudah memprediksi kita harus banyak kolaborasi gitu. Karena gini, yang susah pasti bukan cuman kita. Ya udah kita bareng-bareng yuk. Gitu. Ngerjain apa bareng-bareng yuk. Let's join force together. Itu yang gue lihat dari tangan juga. Ketika semalam mereka merayakan 10 tahun anniversary mereka, ditegaskan dan ditekankan semangatnya dari tangan prive yang lo gemari dan gandrungi itu adalah collaboration, Iwat. Tangan prive is about collaboration. Jadi kalau lu mau sukses, udah bukan zamannya lo petenteng sendirian, bro. Udah enggak. I know, the spirit of collaboration itu udah mendengung di kuping lu 5-10 tahun belakangan. Bener gak sih, Iwat? Tapi only few of us really walk the talk and talk the walk. Salah tuh. Talk the walk. Talk the walk. Walk the talk? Oke, sebenarnya walk the talk, tapi gue suka ketika kayaknya Bu Sari atau Mbak Sari atau mamanya ya, yang bilang kalau di Paragon tuh konsepnya bukan walk the talk, talk the walk. Talk the walk. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau talk the walk itu mereka kerjain dulu, mereka punya result, baru mereka bicara. Oh, nah tuh. Talk the walk. Bagus ya? Gila ya, gue udah Talk bisa nyatu tuh sama Paragon Group. Ya, gitu. Untung lo gak keceplosan. Stop, lanjut. Terus. Iya. Jadi oke gitu kolaborasi. Emang ya udah gitu kolaborasi aja. Yuk kita kerjain apa yang bisa kita kerjain gitu. Selama lo masih mampu mengerjakannya dan lo nggak usah mikir gue dapetnya apa nih dari kolaborasi ini. Mungkin lo nggak dapet kayak misalnya gue terima ajakan kolaborasi dari Iwet. Kan kalau dulu gue juga ngitungnya gitu ya. Gue dapatnya apa nih dari kolaborasi gue sama Iwet? Mungkin ketika gue mengerjakan kolaborasi gue sama Iwet, gue nggak dapat apa-apa. Ya gue nabur aja. Mungkin di kolaborasi gue berikutnya, siapa tahu ketika gue melakukan kolaborasi gue dengan Iwet 100%, itu akan membuka kesempatan kepada yang lain gitu. So, please by all means lakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini. Jadi kemarin itu cukup menyiram semangat gue untuk memasuki 2026 sih Iwet. Bertemu dengan tangan, bertemu dengan alt gitu. Gue tuh gitu kayak salah satu contohnya gitu si alt ini kan akan launching kolaborasi dengan satu selebriti juga. Mungkin gue nggak perlu cerita. Terus gue gini, Kadif juga mau nggak bikin? Tahu deh. Tahu. Ke Tengkong, lagi meeting ke Tengkong sama gua. Tapi dia bilang katanya dia udah pamitan sama lo. Gua udah bilang sama Kak Dev, dia bilang udah kok. Terus. Lah kan kalau gua mah lo tahu gue kenal sama siapa? Ya dia nanya gue kenal. Iya kan? Ya. Open. Gue tuh nggak gatekeeping karena menurut gue bareng-bareng aja gitu. Terus Kadif mau nggak bikin produk serupa juga? Terus gue gini, jangan dong gitu. Nanti aku nggak mau mengambil spotlightnya dia. Terus dia gini, Kak, zaman sekarang itu kita kerjanya ekosistem Kak. Udah nggak ada rasa persaingan seperti itu. Kita kerjanya bareng-bareng aja. Oh, gue suka tuh semangat begitu tuh. Kita bareng-bareng aja Kak majunya. Gue demen tuh. You know, dalam kolaborasi tuh bukan ini lebih maju, ini enggak. Atau ini mendukung, yang ini di atas. Enggak, tapi bareng-bareng aja, Kak. Nah, gue demen tuh. Salah satu hal yang gue kangenin dari pandemi adalah spirit kolaborasi. Semangat kolaborasi itu gue kangen banget. Karena menurut gue, waktu zaman pandemi itu semangat kolaborasi itu bener-bener. Dan gue setuju sama yang lo bilang tadi bahwa kolaborasi itu memang harus 50-50. Nggak boleh ada yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Nggak bisa gitu. Kolaborasi itu bareng-bareng gitu. Cuma memang satu hal, kolaborasi itu harus dilihat juga spiritnya sama apa enggak. Dalam artian gini, spirit tuh bukan cuma oke, sama-sama mau kolaborasi gitu. Tapi lu cocok nggak kolaborasi sama dia gitu ya. Gue ingat gitu waktu zaman pandemi, Emera Media tuh pernah kolaborasi sama Idea Fest. Kita bikin namanya live stream festival.
Idenya gampang banget. Waktu itu Ben Subiakto, foundernya Idea Fest bilang, aduh ini nggak mungkin nih bikin offline Idea Fest lagi. Terus gue cuma ngomong gini, kenapa nggak dibikin online? Terus dia gini, hah? Gimana cara bikin online ya? Gue cerita lagi gini. Gue ngablu, kan suka gitu ya. Ya, gitu, yaping. Jual Terus dia kecap, bilang, jual kecap. gue jual kecap Barijam sambil mikir gimana caranya gitu ya. Terus ternyata Ben tuh waktu itu nangkep, oh iya ya, itu bisa kayak gitu. Akhirnya kita meeting, kejadian live stream festival gitu ya. Serupa Idea Fest dalam bentuk online. Orang sama-sama nyari jadwal untuk nonton speaker yang mereka mau tonton. Dan yang menarik adalah zaman itu karena semua lagi susah, jadi suportif semuanya. Gitu, yang kayak bener-bener nyari narasumber tuh sangat mudah karena semua bilang ya udah ayo aku bantu gitu. Kita cuma punya budgetnya segini, oke aku bantu gitu. Jadi kayak oh wow, that's very nice. Terus pernah lagi waktu itu sama Redcom Agency digital sama Damon Hakim, kita bikin namanya itu MRA juga tuh waktu itu sama Trax homemade idol. Idenya cuma segampang, waktu itu idenya dari Damon gitu. Dia bilang, ini kan semua orang lagi tampil di online ya. Ada yang, zaman dulu tuh apa sih Dev? Bikin dalgona lah. Ya, ada yang bikin vlogging, ada yang bikin apa segala macam. Sourdough, banana bread. Bener. Atau nyanyi-nyanyi, atau live apalah. Kenapa nggak kita bikin aja gitu, homemade idol? Apa? Escargot? Es kepal Milo, inget gak lo zaman pandemi? Iya. Kenapa nggak kita bikin aja homemade idol? Jadi kita memang mewadahi si orang-orang ini. Terus gue bilang gini, oh lucu banget idenya gitu. Jadi tinggal cari bintang tamu, cari sponsor, cari apa-apa. Dan waktu itu spiritnya benar-benar cari sponsor gini. Oke, kita bagi 50-50 ya. Kalau kita dapat sponsor, maka kita akan bagi begini. Terus gue gini, oh iya ya, that's what so called kolaborasi gitu. Cuma balik lagi, nggak semua juga kolaborasi pada saat itu gue terima, kita jalankan karena spiritnya sama nggak nih gitu, cocok nggak nih gitu. Tapi gue setuju bahwa kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Betul. Ya menerima berkolaborasi juga lo harus samakan dengan mutual needs ya. In order for a collaboration to become fruitful, you guys have to have a mutual value, ada kebutuhan yang sama dulu deh minimal. Betul. Dan gue setuju sama yang lo bilang tadi mengenai siasat hidup berstrategi. Tahu kan kenapa namanya pengusaha? Karena apa juga diusahain. Exactly. Kalau lo tidak berusaha itu nggak akan jadi bisnis. Ya. Dan menurut gue kalau ada orang yang menangani bisnis tapi spirit tidak berusaha, dia nggak bisa nanganin bisnis. Memang udah mindsetnya nggak bisa. Jangan. Karena kan ada rumusnya katanya ya, kalau bikin perusahaan tuh harus ada si hustlernya, harus ada desainernya, satu lagi apa gitu gue lupa. Iya kan? Nah itu kalau udah hustlernya nggak ada, ya runtuh bisnisnya. Iya. Ini gue pelajari. Ini juga satu kalimat yang belakangan lagi sering dilontarkan oleh adik gue. Kan adik gue sedang merintis kantor propertinya dia di Bintaro ya. Agency properti. Iya. And Lala is one of the best. Lo harus tahu ternyata adik sepupu gue agennya Lala. Oh masa? Iya. Mas, thank you for saying that. Gue keburu lupa nih mau ngomong apa. Adek lo lagi bikin kantor agensi properti. Oh ya, oke. Nah dia bilang gini. Ini mungkin jatuhnya istilah zaman sekarang hustler ya. Apa sih ya istilahnya ya? Adek gue bilang gini. Zaman sekarang itu nyari rejeki harus aktif. Kalau zaman dulu, misalnya gitu ya, maksudnya gimana gitu. Misalnya, lo ditelepon klien, lo akan nunggu tuh. Tunggu kabar dari dia seminggu, 2 minggu. Nggak enak ya, mau nanya lagi. Tahu udah sebulan. Tunggu aja deh dia yang ngabarin. Karena pemainnya cuma dikit. Kalau zaman sekarang, nggak usah nunggu 6 jam.
Sehari juga lu udah harus update. Gimana Pak? Udah ada kabar untuk keputusannya yang kemarin. Karena kalau bukan lu yang nyaplok, yang mau nyaplok banyak saya rezekinya. Jadi harus Ya. aktif. Nggak boleh malu-malu, sungkan, kebanyakan inggah-ingguh, kebanyakan nggak enak selama masih sopan. Terus gue gini, oh iya bener juga ya. Karena zaman dulu mah pemain bisnis sedikit, Nek. Lo ongkang-ongkang kaki juga bisnis datang ke kaki lo. Zaman sekarang pemain bisnis banyak, Nek. Lo nggak mau caplok, yang mau nyaplok banyak. Hmm. Hmm. Itu kan yang lo bilang dengan hustling ya, budaya hustling. Ya. Ya. Pengusaha itu ya apa juga diusahain. Ya harus bisa diusahain, bro. Ya. Ya, cuma balik lagi Dave. Ini bukan bermaksud jumawa ya, tapi pengalaman sampai kepala pecah gitu ya. Ternyata nggak semua orang bisa begitu. Betul, betul. Ya, nggak semua orang. Maksud gue even di perusahaan nggak usah lah. Ya, 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 ya gitulah pokoknya. Susah itu karena itu skill loh. Follow Apa up to has? skill. Ya, Follow up to skill. mm-mm. Follow up to Itu skill. sama kayak flirting. Mm-mm. Biar lu bisa apa enggak. Semalam gue belajar flirting. Sama siapa? Sama orang, kalau sama batu gue sangkuriang. Malin kundang juga bisa loh. Kenapa harus sangkuriang? Lo mah anaknya milih. Gue lagi belajar flirting ya. Kan katanya gini, Mm-mm. gimana sih flirting yang halus gitu? Gimana sih gitu? Lu lempar senyum gitu. Lu senyum, kan gini. Kan misalnya kita lagi ngobrol, terus lu mau flirting sama yang sebelah sana. Kan kalau senyum tuh gini ya. Mm-mm. Ya, itu kan jatuhnya jenaka. Ini senyumnya tuh kayak lu melihat batu intan permata yang Mm-mm. Mm-mm. gue masih latihan. Oke, coba latihan. Oke, terus gue ngeliat, sebelah situ ada cakep nih kayaknya pakai baju hitam. Mm-mm. Terus? Gue liatin. Dia ngeliatin ke gue. Terus gitu, udah jangan kelamaan. Gue buang muka, terus gue ngeliat dari ujung mata gue, dia nyamperin. Terus? Gue pikir, oh bisa nih. Bawa nampan. Ya. Lu juga salah orang mulu sih kalau apa-apa. Tapi minimal gue berlatih. Iya, bener. Speaking of Jangan which, lupa tap-tap. Jangan tap-tap, jangan lupa tap-tap. Ini baru 731, kita udah mau selesai siarannya ya. speaking of which, kemarin selama event di sana, saat aku lagi bergumul mencari signal, aku nyempet-nyempetin baca DM dari geng duet. Say, ini rekor terbaru. Kemarin kan kita baru drop pre-order Starry Nights, Seri Weather. Ini kan Sunny Days. Sekarang yang kita bikin 300.000 udah di drop, udah ditutup kemarin. Ini adalah rekor baru. 80 ludes dalam 2 menit. 2 menit. Data dari 2 geng duet. menit. 2 menit. 20 menit kali. 2 menit dong. 2 menit. 2 menit dong. 2 menit. Lah ya kemarin piyama aja kita 6 menit. Gelo. Cepet banget. 80 pieces. Pre-order. Cobain deh kalau gitu. Ralat. Cobain kalau gitu kita bikinnya. Data Kan? dari Ripin 2,5 menit. To be exact. 2,5 menit. Wow. Kita coba kalau gitu 1000 pieces deh. Lakunya berapa lama ya? Yang mau bikin siapa? Ya ntar kita cari lah kolaborasinya emang sama pabrikan, jangan sama artisan. Nanti kalau teman-teman dan banyak juga geng duet yang DM, aduh aku nggak kebagian. Nanti batch 2, tenang. Nanti akan kita bikin setelah batch 1 selesai supaya artisannya tidak ngap karena dia bikinnya 3 bulan. Dia bikin 3 bulan satu-satu kirim, abis itu kita lanjut ya sayang ya. Ditunggu 3 bulan. Ripin nanti di note ya, begitu 3 bulan bikin pengumuman Pin. Pin. Sabar, tenang. Udah ada Bukan, plan cuma di ya. note-nya aja. Ya boleh dong gue ngomong begitu. Harap. Boleh.
boleh, boleh Mas Dev, boleh, 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 apa juga boleh. Terus hari ini mau ngapain? Aduh, Wet. Padat sekali acara gue hari ini. Gue sampai bingung. Oh ya, apa aja kalau boleh tahu tuh? Abis ini gue mau mandi. Terus gue mau tidur. Nunggu makan siang. Nunggu makan siang gue datang. Jam 12 gue makan siang. Selesai makan siang gue mau ke salon, keramas. Aduh, berminyak rambut gue. Abis itu gue harus buru-buru pulang. Karena sebelum sore gue mau tidur lagi. Gue lagi flu. kok lu bisa flu, kenapa? Gue nih manusia, Wet. Walaupun gue tuh kayak bidadari kayak Marshanda gini, jangan kau lupa Kisanak, aku ini manusia. Oh iya bener. Gak maksud gue walaupun ketularan kau pikir siapa? aku tuh kayak bidadari jelempok. Iwet, itu satu dunia Jakarta Raya semua lagi flu. Kemarin gue pilates di Kardia, orang lagi pada flu. Ponakan gue lagi pada flu. Gue di gereja orang serot. Semua lagi pada flu ya. Kemarin gue meeting juga isinya orang lagi flu. Oh, Ika nanya sebentar ya, Iwet, toko parfum yang di Singapura itu namanya apa? Sebentar, M21, bentar. No, bentar. G21. Aku udah dikasih sama Mbak Ega Dali. G20, My Song 21. My Song 20. Kenapa sih lo gak percaya kalau gue apa? My Song 21G. Tuh. Lo dikasih sama Mbak Ega, dibeliin sama Mbak Ega. Dibeliin? Kenapa emang? Kok Mbak Ega baik banget, gue gak dibeliin? Dah, Mbak Ega mah sayang sama yang centong begini. Gue dibeliin Rose Ritual. Oh, Kenapa sih? Kenapa lo gak percaya? Mahal banget tuh parfum. mahal, Bo. Nah, kalau mau cari parfum yang ramah di kantong, kualitas bagus, gue Dewi. Masuk, Pak Eko! 200.000 rupiah. Tuh. Berapa sih, Bo? Sebotolnya coba gue pengen tahu. Ini. Kalau di kurs. 4 Getty. Gua kata. Kan artisan. Sama kayak mak kita ya. Iya. Iwet, semalam gue ketemu orang, kayaknya lo kenal deh, anak pergaulan Jakarta. Kayaknya dia apa ya, art dealer atau apa. Namanya Alexander atau siapa. Dia bilang, dia kata teman-temannya mirip aku. Padahal menurut gue lebih bulean dia mukanya. Alexander ya? Siapa sih, Bob? Alexander ya? Alex Siregar. Oh, Batak. Tinggi. Putih gitu. Dandy gitu, gaya pisan. Bajunya puyeng, baju puyeng. Oh, bukan puyeng lagi. Dia di kantong belakangnya dia taruh handphone. Handphonenya itu cuman nyantel 1/4. Kan gue gini ya, sepanjang gue lagi ngobrol, aduh takut jatuh ya. Gue gatel kan biasa ibu-ibu. Gue dorong tuh handphone, nggak bisa. Terus dia gini, kenapa Mas? Takut jatuh. Aku gini, ini memang cuman begitu kantongnya. Repot amat. Alex Siregar kenal. Gue ketemu itu dia. Dia dulunya lawyer. Oh, pengacara. Tadinya. Terus habis itu dia sekarang apa ya? Gue lupa, kerja di Netflix deh kalau nggak salah, atau di mana gitu. Alex, password apa? Gue nggak ada hubungannya. Siapa tahu mau digratisin. Alex cerita apa kemarin? Nggak cerita apa-apa. Dia sama teman-temannya foto-foto sama gue, wawancara dia pas lagi tangan kemarin. Terus aku kata, foto dong. Karena aku udah pernah ketemu dia. Terus gini, aku mau teman-temannya yang ngojokin. Kalian mirip tahu gitu. Foto dong, foto gitu. Terus gue bilang, aduh, cakepan lo nggak sih? Lo lebih bule. Terus dia gimana? Enggak, dia ketawa-ketawa aja. Bener kan tebakan gue lo kenal? Kalau orang-orang puyeng gitu udah pasti lo kenal. Ya, kan? Ya udah deh, udah jam 8:02. Yuk kita mandi. Kan lo mesti mandi, lo mesti tidur habis ini kan. Iya.
Guys, thank you ya. Besok hari Jumat kita ketemu. Bye-bye semuanya. Have a beautiful